Ya, terima kasih kepada Bapak Anton yang telah memberikan waktu untuk saya berada di tengah-tengah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana, masih pada semangat kah? Masih. Semangat banget. Oh, bagus. Nih teman-teman, Josh Bernard pernah berkata bahwa hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, tapi bagaimana kita membangun diri kita. Nah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Widya Nabila, mahasiswa tingkat akhir di Universitas Mercu Buana. Selama 8 menit ke depan, teman-teman akan saya temani untuk membahas terkait prestasi kerja. Teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya lagi, teman-teman, kita melatih konsentrasi dulu. Boleh dong, teman-teman, silakan tegapkan duduknya. Lalu perhatikan layar ke depan. Di sini udah ada aku. Oke. Dan silakan teman-teman unmute mic yang ada di Zoom teman-teman semua. Oke. Gimana? Udah siap ya? Udah. Oke. Teman-teman, kita akan melakukan melatih konsentrasi dengan bermain peraturannya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Ingat, ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, misalnya teman-teman contohnya, ayam bebek. Nah, teman-teman boleh harus ikutin ayam bebek. Paham? Paham. Oke. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Soalnya lantangkan ya, kita lantangkan semuanya biar konsentrasi. Pertama, oke, karena udah siap nih. Bebek, ayam bebek. Bebek, ayam bebek. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa? Ya, tadi bagus ya, udah mulai connect ya, ada berapa bebek. Tadi siapa nih, ada yang jawab 3 gak? Atau tiba-tiba hitung? Ada gak? Nggak ada. Konsentrasi semua ya, keren banget. Sekali lagi deh, biar lebih konsentrasi lagi, biar nggak ada ragu. Ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam. Ayam 1 ditambah bebek 1 sama dengan? Ayam 1 ditambah bebek 1 sama dengan? Oke. Keren banget semangatnya, aku suka. Ini udah konsentrasinya udah bagus banget, alhamdulillah keren banget. Dari jam 9 ya kita sampai udah jam hampir setengah 3 masih tetap fokus, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke teman-teman, tapi kita nggak akan berhenti di situ aja. Kita akan lanjut ke inti dari pertemuan kita kali ini, itu akan bahas prestasi kerja di Training for Trainer. Nah teman-teman, selanjutnya Kak, boleh? Mohon maaf. Oke, apa sih prestasi kerja itu? Oke, next. Nah, prestasi kerja menurut Manurung ini adalah hubungan antara individu dengan suatu konsep kerja dalam organisasi berlandaskan aspek ciri, perilaku, dan manajerial. Dilanjut, menurut Mangkunegara, yaitu prestasi kerja merupakan sebuah nilai yang dilihat dari kualitas dan kuantitas hasil kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dengan tanggung jawab penuh. Jadi intinya bagaimana nih perusahaan menilai suatu karyawan untuk hal-hal yang akan mencapai tujuan dari perusahaan tersebut itu. Nah, next Kak. Nah, di sini ada 3 dimensi teman-teman. Yang pertama ada dimensi ciri, yang kedua perilaku, dan manajerial. Nah, aspeknya sendiri itu ada dari ciri ada aspek-aspek seperti kepribadian, penampilan, karakter, mentalitas, dan hubungan sosial. Di dimensi perilaku ini ada penerapan pengetahuan tentang pekerjaan dan organisasi, lalu kerjasama, inisiatif, karyawan, terus ada tanggung jawab, semangat kerja, dan disiplin. Lalu dimensi yang ketiga nih teman-teman, ada aspek-aspek seperti pengambilan keputusan. Jadi bagaimana nih karyawan dalam mengambil keputusan. Lalu pengembangan diri individu, komunikasi, perencanaan, dan pengorganisasian. Oke, di next. Sip. Nih,
Apa jadinya nih teman-teman jika perusahaan kurang memperhatikan prestasi kerja karyawan? Aku pengen tahu dong, salah satu dari kita mungkin boleh memberikan pendapatnya. Langsung raise hand aja. Prestasi kerja perusahaannya menurun, karyawannya kurang semangat. Karyawan merasa nggak ada feedback, Kak. Jadi kerjanya kurang semangat, motivasi menurun. Nggak diperhatiin, Kak. Nggak diperhatiin. Oke, iya. Tepat banget, benar. Jadi, kalau misalnya perusahaan kurang memperhatikan prestasi kerja karyawan, akan berdampak seperti di bawah ini. Oke, di next, Kak. Nih dampaknya, teman-teman. Ini sebenarnya salah satu contoh aja ya. Karena cukup kalau kita mau uraikan, nggak muat nih di slide ini. Nah, salah satu contohnya aku ambil bagi karyawan sendiri. Jadi, apabila perusahaan tidak memperhatikan prestasi kerja karyawan, akan berdampak bukan hanya kepada karyawannya, namun kepada perusahaannya juga. Yang pertama, bagi karyawan adalah motivasi karyawan menurun karena karyawan merasa bahwa hasil kerjanya yang dilakukan kurang dinilai dan dihargai oleh perusahaan. Ya iya dong, siapa sih kalau kita udah capek-capek kerja, tapi nggak ada feedback yang kita dapat gitu kan. Akhirnya ya ngapain gitu, kita pasti lebih menurun juga motivasi kita. Nah, selanjutnya bagi perusahaan nih dampak buruknya itu perusahaan tidak akan mencapai target atau tujuan sesuai dengan visi misinya, teman-teman. Karena karyawannya adalah karyawan yang motivasinya rendah gitu kan. Sedangkan waktunya roda dalam lagi. itu, ya Bu, terima kasih atas remindernya. Sedangkan roda dalam perusahaan itu adalah karyawan ya teman-teman. Kalau misalnya karyawannya rendah motivasinya, maka rodanya pun akan berputar secara lambat gitu. Nah, solusinya gimana nih? Gitu. Kita harus cari. Ternyata salah satunya dengan penilaian prestasi kerja. Yang akan dilakukan salah satunya juga nih dengan HRD mungkin ya kalau kita bisa kenal gitu kan. Oke, next Kak. Nah, untuk kita lebih tahu lagi, ternyata faktor-faktornya ada nih yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama adalah faktor kemampuan atau ability. Yang kedua ada faktor motivasi. Nah, di faktor kemampuan ini, salah satunya adalah IQ, skill, dan knowledge gitu. Nah, kalau IQ itu mungkin dasar dari kita lahir gitu ya. Nah, sedangkan knowledge dan skill itu sampai kita tutup usia gitu, kita harus bisa tetap mencari gitu kan. Nah, itu salah satunya yang akan mempengaruhi prestasi kerja. Dimana kalau misalnya IQ, skill, dan knowledge kita baik, gitu kan, akan menunjang prestasi kerja yang baik pula. Dilanjut, faktor motivasi, apabila seorang motivasinya tinggi, maka prestasi kerjanya juga akan baik gitu. Jadi dilihat dampak buruknya kalau misalnya motivasinya rendah, maka prestasi kerjanya pun rendah. Gitu. Oke, di next. Ya, pentingnya melakukan penilaian prestasi kerja. Karyawan ini penting ya. Kenapa? Nah, Swiss and Black itu membagi pentingnya melakukan atau tujuan dari prestasi kerja sendiri ada 5. Pertama, feedback and employ. Kedua, self-development. Ketiga, reward system. Keempat, personal decision. Dan kelima, training and development. Nah, itu apa aja nih? Kalau feedback tadi ya, teman-teman juga udah tahu, enggak dikasih feedback gitu. Itu salah satu umpan balik lah gitu. Apa yang kita udah kerjakan, dicek nih sama atasan kita, oh ini baik, oh ini kurang gitu. Akhirnya karyawan bisa menilai dirinya juga nih, oh ini kurang. Akhirnya lanjut nih self-development. Karyawan dapat meningkatkan atau mengembangkan dirinya untuk lebih baik lagi. Lalu reward system ini menjadi dasar juga penentuan gaji, kenaikan gaji, gitu kan, promosi, lalu personal decision ini untuk perusahaan, bagaimana perusahaan menentukan karyawan kepada perusahaan gitu. Dan yang kelima adalah training and development. Itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan selalu karyawan. Oke, udah habis gimana nih? Lanjut terakhir ya Pak. Nah, ini ada implikasi prestasi kerja, hasil dari kesimpulan prestasi kerja itu gimana. Jadi, semakin tinggi motivasi, lalu
knowledge yang dimiliki oleh karyawan itu akan berdampak baik juga gitu pada perusahaan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.